Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang salat, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya. Seperti apa dia? Termasuk diantaranya adalah orang yang ria. Dia salat tapi ria, celakalah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dan hidayah Allah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid dan seterusnya, kepada Bapak dan Ibu hadirin dan juga anak-anak kami pelajar yang selalu hadir bersama kita dalam rangka beribadah memenuhi Qiyamu Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa bagi kita sudah masuk malam yang ke-14. Sudah 14 hari kita melaksanakan ibadah 13 hari ya. 13 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya pada malam hari ini kita sudah masuk fase yang kedua. Karena kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu terbagi kepada 3 bagian. Al-awalu Ramadan rahmah. Awal Ramadan itu adalah rahmat. Ausatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan niran. Pembebasan dari api neraka. Fase yang pertama itu fase rahmat. Alhamdulillah kita sudah melewati, sudah kita lalui. Sebenarnya Bapak dan Ibu, fase rahmat itu adalah fase yang sangat berat bagi kita. Kenapa dikatakan berat? Karena fase awal Ramadan itu adalah masa peralihan kita, masa transisi. Yang biasanya di luar bulan Ramadan, bulan Saban kita tidak berpuasa. Sekarang masuk bulan Ramadan. Mulai kita puasa sehari penuh, sebulan penuh. 3 hari, 30 hari berturut-turut. Kalau bagi Bapak dan Ibu sudah biasa puasa di hari-hari lain seperti puasa sunat, mungkin tidak terlalu berat. Karena sudah terbiasa menahan makan dan minum di luar bulan Ramadan. Tetapi yang tidak punya kesempatan ya untuk puasa,
sunnah Senin Kamis, dan pertengahan bulan. Mungkin awal Ramadan itu, satu hari Ramadan itu sangat berat sekali. Kayak Pak dan Ibu, bagi yang tidak puasa mungkin terasa bahare, apalagi gini kok. Ya, angin bana hari gini kok, dahago bana puasa. Ya, panennya luar biasa. Nah, sehingga Pak dan Ibu-ibu yang berbahagia, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kita tidak makan, tidak minum. Yang biasanya kalau pagi-pagi itu ala sarapan, lado bagi yang terbiasa makan pagi nyola makan pagi. Kini ndak, pakai curang kayu aru batang berangin, nama su au kalau angin. Ndak makan, ndak minum, terasa berat. Dan begitu pula kaum muslimin berbahagia, bagi yang kita juga tidak terbiasa juga, ya selama ini kita jarang sekali salat berjemaah ke masjid. Ternyata di bulan Ramadan ini kita selalu mengharapkan pahala yang sangat besar. Nyu cuba-cuba aja. Ternyata lihat bapak ibu, kalau sab laki-laki seginilah jauh berkurang. 2 sab kalau dicalik, 2 sab berkurangnya dari fase pertama. Biasanya imam tu tasasak kamu ko tu. Syukur apa ibu kalau kini ko imam kalau talu tamu ko bana tak kinci ka kamu ko tu angin ya bana angin walaupun ada pakai AC angin. Kini serasi duit sadonya angin. Jadi ada agak longgar seketik. Jadi ini bapak kaum muslimin berbahagia. Syukur kita sudah melewati fase yang pertama. Sekarang kita masuk fase yang kedua, ausatuhu maghfirah. Artinya fase yang kedua ini Allah itu kaya dengan ampunannya. Carilah ampunan Allah, banyaklah beristighfar pada fase yang kedua ini. Karena Allah itu Maha Pengampun. Ingat-ingat dosa kita, mudah-mudahan dengan melewati bulan Ramadan tahun ini, semua dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hanya dosa itu dua macam, ada yang tidak sengaja, tidak sengaja, tapi orang tersakit hati dia. Dosa Allah akan ampuni. Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita beristighfar, haraplah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu fase itkun minan niran. Sudah kita lewati fase pertama, kita sudah mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, itkun minan niran. Kita akan terbebas dari api neraka. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kata Rasulullah, seperti anak yang baru lahir, belum berdosa sedikit pun. Tentu kaum muslimin berbahagia, kita selalu istiqamah. Janjian bapak dan ibu yang berbahagia, hanya di bulan Ramadan ini kita ke masjid boleh malam-malam seperti ini mengajar tarawih saja. Kalau tidak ada tarawih masjid lainnya tidak masjid dah. Ada yang seperti itu. Hendaknya kita walaupun tidak ada tarawih, ya tarawihnya adanya bulan Ramadan tu saja. Tidak ada tarawihnya tidak ke masjid lah dah. Lah ialah langang mana masjid. Malan ada, ya mungkin di tempat-tempat lain yang tidak berisi masjid, musala tidak ada orang. Tapi kalau bulan Ramadan tak buka. Mengada Pak Dimur berbahagia, masjid itu buka Jumat saja. Tetapi bulan Ramadan berisi masjid selama sebulan tu. Apakah kita mengejar tarawih saja? Tidak. Hendaknya jadikan bulan Ramadan ini mendidik kita, ya, mendidik kita untuk rajin salat berjamaah. Nanti setelah bulan Ramadan kita terbiasa, kalau ada panggilan azan
kita menuju masjid atau musala untuk salat berjamaah. Kita tinggalkan saat itu pekerjaan kita, cari pahala sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan ibadah. Tentu kaum muslimin berbahagia. Setiap amalan ibadah yang kita lakukan, kita berharap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada beberapa syarat atau agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita luruskan niat kita. Wak luruskan niat awak dulu Pak dan Ibu yang berbahagia. Karena setiap pekerjaan itu harus ada niat. Asen awak kerajuan ada niat. Baik berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kebiasaan kita sehari-hari, rutinitas kita. Kalau tidak ada niat, tidak terarah pekerjaan kita, tidak tahu tujuannya mau kemana. Contoh, kita melaksanakan salat untuk siapa? Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah sunat maupun ibadah yang wajib, diluruskan niat kita dulu. Azan tadi dari rumah kita mau ke masjid, berarti sudah ada niat kita ke masjid. Insya Allah niat yang kita niatkan dari rumah ke masjid itu, Allah Subhanahu wa taala membuka banyak pintu kebaikan kepada kita. Dari rumah tadi kita ke masjid, setiap langkah kita ke masjid itu akan dicatat oleh para malaikat. Masuk masjid kita berdoa, itu suatu kebaikan bagi kita. Sampai di dalam masjid kita salat sunat tahiyatul masjid, laksanakan salat sunat rawatib, kemudian salat berjamaah, kan banyak rangkaian itu. Jadi dari rumah kita tadi bukan untuk tarawih saja. Ya, kalau tarawih saya sudah isya saya datang ke masjid. Nah, santai-santai selalu lah. Selesai orang salat isya baru masuk ke masjid. Tapi niat kita bukan itu. Niat kita tadi ke masjid, ya, berbuat kebaikan, berburu kebaikan. Bisa aja melakukan tadarusan, infak, sedekah, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan dari niat yang kita tanamkan dari rumah tadi. Sehingga sampai di masjid, tentu apa yang berbahagia, kita luruskan kembali niat kita. Nah, kalau ibadah wajib ya ibadah fardu ya fardu, ibadah sunnah ya sunnah. Semua ilmunya sudah kita ketahui. Kita harus bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Dan sama aja niat yang fardu dengan yang sunnah. Nah, kadang-kadang keliru dan lapas, usalli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini fardan lillahi ta'ala. Hanya fardu diucapannya. Sebenarnya apa dengan berbahagia persoalan niat ini? Niat ini adalah di dalam hati. Kenapa? Ada diajarkan kita dengan lapas itu untuk memperkuat, mengajarkan seperti ini lapasnya. Kalau lapas karena niat kok lama, sebenarnya apa yang berbahagia yang niat di dalam hati itu lata tanam di hati wa lata linte di hati Allah tu lah tahu tu. Innallaha alimun bizati sudur. Allah itu sudah mengetahui apa isi hati manusia itu. Jadi waktu kita salat terlintas je niat, walaupun kita ucapkan dah sah. Kadang ada je lama-lama Allahu Akbar cimam. Hanya mata enam niat selama Allah. Tak perlu seperti itu. Langsung Allahu Akbar. Kemudian salat berjamaah jangan ya terlalu lama jaraknya dari imam kita takbir. Kalau bisa ya sama dengan orang hormat kan. Tadi ajarkan hormat gerak, langsung hormat gerak, gitu saya dulu. Nah,
Kalau kita berjemaah seharusnya Allahu Akbar. Selesai imam, Allahu Akbar. Cobalah kita praktekkan seperti itu. Bisa kita serentak. Piado je Pak ni Ibu, terang agalah takbir Allahu Akbar. Centang perenang ada nama otak saya dari terang di belakang. Anak membaca imam, alun je diam le. Membaca Al-Fatihah separuh, alun diam le. Lamin baru yang sadonya. Kalau bisa Pak ni berbahagia, kalau sudah ada saf lurus dan rapat, ya, berarti sudah siap untuk salat. Allahu Akbar kata imam. Langsung kita jawab Allahu Akbar. Tak perlu kita panggil-panggil orang, dia akan tahu, akan mengisi posisi mana yang kosong. Tak perlu dipanggil-panggil. Kau ada pasentaris, ini yang lah. Nah, jadi tidak ada lagi yang seperti itu. Mulai dari sekarang, niat kita salat berjemaah, ya setelah imam takbir, kita langsung saja lagi takbir. Tak perlu dia nengok-nengok belakang lagi. Mudah-mudahan ibadah salat berjamaah kita sempurna. Bapak kaum muslimin sedang yang tarawih yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya amalan itu ditentukan oleh niat kita. Amalan kita itu bisa diterima oleh Allah berdasarkan niat kita. Dan selanjutnya manusia akan diberi pahala dan siksa menurut niat mereka itu masing-masing. Ya, kalau tertanam niat awak elok, kalau jawab pastikan elok. Tapi kalau niat kita buruk, hasilnya juga akan buruk. Kemudian mendapatkan dosa yang sangat besar. Contoh Bapak di Mur Bahagia, ada dua orang bersaudara, yang satu ahli ibadah, dia tinggal satu rumah, yang satu ahli ibadah, yang satu lagi adiknya ahli maksiat, namanya Muasi, ahli maksiat. Yang ahli ibadah menggunakan hidupnya banyak beribadah kepada Allah, di mana pengajian-pengajian nyupai ke situ. Nah, hatinya lembut, santun kepada orang lain, orang senang kepadanya. Sedangkan ahli maksiat, dia suka mabuk-mabukan, mencuri, narkoba, sehingga dia tidur dalam keadaan mabuk. Akhirnya sang orang yang bermaksiat tadi, adiknya yang tinggal di bawah, ya, dia ingin bertobat. Saya tidak mau lagi seperti ini. Saya akan mengikuti kakak saya. Ya, saya akan tobat, saya akan taat kepada Allah bersama dengan kakak-kakak saya. Nanti saya akan naik ke atas menemui kakak saya, ingin beribadah, mengikuti jejaknya. Kemudian yang kakaknya tadi, dia seorang ahli ibadah. Adu-adu aja setan menggodanya. Cubalah berbuat maksiat dulu, seperti adik lah banyaklah waktu beribadah dengan maksiat, nanti kan bisa kita bertobat kembali. Dalam waktu yang sama, yang kakaknya turun ke bawah menurun tangga, dan adiknya naik ke atas turun tangga, roboh tangga itu, terjatuh, meninggal kedua-duanya. Bagaimanakah ya nasib seseorang tersebut? Nah, Allah Subhanahu wa taala, orang yang berniat untuk bertobat, meninggalkan segala sesuatu yang mereka yang pernah mereka kerjakan kemaksiatannya, sekarang dia bertobat, Allah sudah mencatat sebagai ahli surga. Bagaimana seorang yang ahli ibadah tadi, dia sudah menggugurkan segala amalan-amalannya, dia ingin bermaksiat karena niatnya itu, dia tujuannya adalah untuk bermaksiat, meninggal dalam niat untuk bermaksiat, sehingga sia-sialah amalan ibadahnya. Dia masuk ke dalam neraka sesuai dengan niatnya tadi.
Jadi dengan niat yang sesat kita lalu meninggal, bisa kita membawa kepada neraka. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, dengan niat tadi bisa memisah antara amal ibadah dan kebiasaan. Kalau amal ibadah lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau ada kita beribadah tidak karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebiasaan adalah rutinitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pekerjaan yang kita lakukan ini membawa manfaat kepada diri kita dan bermanfaat kepada orang lain, apapun pekerjaan kita. Nah, kerja di kantor, jualan, kan orang terbantu. Ya, jualan awak di siko daripada orang ke pasar membeli kan, bisa di puri kabun salah cukup. Ya, memudahkan, itu niat kita. Dengan kita bekerja di kantor, orang bisa dimudahkan. Insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, semuanya yang kita lakukan dengan niat yang baik, semuanya akan bermanfaat dan untuk kita dan untuk orang lain. Kemudian berbahagia, ada niat yang salah. Contoh, Allah itu menilai hanya dari pekerjaannya, bukan dari niatnya. Niatnya elok tapi orang celakorinya. Contohnya, nyo niat maliang, nyo niat ingin mencilok, jambret, apalagi ni kau orang bicara apa, mengambil THR contohnya. Kalau ada bang jambret, tapi niatnya elok. Besok dan pulang kampung banyak berimpak ke masjid, bantu orang-orang nak fakir miskin, anak yatim, tu niat yang salah. Kan ada orang berpisin, Pak Ustaz, bawa kerajuan, tak apa-apa saya dirantau. Kini awak dia, orang tu lah banyak pitinya pulang kampung, nyo bagi-bagi ke anak yatim, nyo berimpak ke masaji. Lele timo pahala. Tidak akan terima, karena niatnya di pekerjaannya itu sudah salah. Walaupun niatnya elok, kerajuannya tu maksiat, kerajuannya tu tidak elok, tetap dosa. Allah tidak akan menerima niat yang seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan ikhlas, tidak dicampuri dengan yang lain-lain. Yang arti ikhlas itu artinya murni, tidak dicampuri dengan lain, suci. Contoh apa ini berbahagia berada di masjid ini, kita tidak ada minta upah, tidak kita menuntut kepada Allah, ya Allah, saya akan rajin ke masjid, saya rajin ke beribadah. Tuntutannya berilah kesehatan selama-lamanya kepada saya, umur yang panjang, rezeki yang banyak. Kita tidak menuntut seperti itu. Kita terus berdoa kepada Allah. Ya, berdoa badan kita sehat, selalu sehat, diberi kesehatan. Kalau niat kita ikhlas kepada Allah, semua ibadah kita akan diterima. Lawannya adalah riya. Kalau riya, seluruh amalan ibadah yang kita lakukan itu semuanya akan batal, tidak akan dapat apa-apa. Baik berupa sedekah, ibadah-ibadah lainnya, karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin supaya disebut-sebut oleh orang lain, namanya sum'ah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa nih berbahagia? Ini pengurus ada pelebaran masjid, membeli rumah, butuh biaya yang sangat besar. Dia punya banyak uang contohnya. Pak pengurus, wah menyumbang kini 100 juta, tapi syarat yo pasang baliho nyo beko selama setahun. Itu tak ada arti itu. Pasang gambarnya, tak mencalik besok tabaa supaya dia dikenal oleh orang lain. Itu tidak ada berarti karena sudah pamer. Tetapi dia, Pak pengurus, saya akan menyumbang untuk pembangun masjid 100 juta. Alhamdulillah. Tak perlu diumumkan. Kalau diumumkan itu pengurus terserah lah. Hal yang seperti itu namanya ikhlas. Begitu juga dengan salat. Orang yang salat karena riya, maka termasuk
orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Kan ada di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang salat, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya. Seperti apa dia? Termasuk diantaranya adalah orang yang ria. Dia salat tapi ria, celakalah dia. Selanjutnya kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, yang ketiga, kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah yang kita lakukan tidak diajarkan, tidak sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah, maka amalannya ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radda. Siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Jadi amalan awakku, ibadah awakku tidak bisa dibuih-buih je dah. Apalagi ibadah makdah sudah ada aturannya. Kan banyak ada teman-teman tahu orang hebat, dibuih-buih salat dengan bahasa Indonesia supaya mengerti. Ada yang mengajarkan cukup salat dengan mengingat Allah saja. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti aku salat. Tak boleh dikurangi, tak boleh ditambah rakaatnya, ibadah yang makdah, kecuali yang sunat. Ya, boleh kita, boleh seperti salat duha, boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh sampai 8, terserah berapa waktu kita sempat. Yang terakhir Bapak di berbahagia, supaya ibadah kita diterima, kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah selesai salat, kita lengkapi dengan zikir dan doa. Allahumma qulana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami, terimalah ibadah kami, terimalah ruku dan sujud kami. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita baik dalam beribadah, ibadah yang kita lakukan, kita selalu berharap dan berdoa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kaum muslimin berbahagia, 4 syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama, kita luruskan niat, kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berharap dan berdoa kepada Allah supaya setiap ibadah yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Itulah yang dapat disampaikan melalui tausiah Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.